Ini sholat udah 3 apa 4? Udah 3 apa 4? Ya bingung. Kita harus ambil yang kecil. Kita harus ambil yang kecil angkanya. Kita harus pasang di hati 3. Bangun lagi 1 lagi. Kemudian sebelum salam sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-salisu iqa'u ruknin fi'liyin ma'at taraddudi fihi. Ketemu semua ini? Belum. Halaman 128 baris ketiga dari atas. As-salisu adapun yang ketiga, iqa'u ruknin fi'liyin, yaitu menjatuhkan rukun fi'li ma'at taraddudi, disertai ragu-ragu, fihi pada pertambahannya. Falau syakka fi ruku'in aw sujudin aw rak'atin ata bihi wa sajada wa in zala syakku qabla salam. Falau syakka, maka jikalau ragu-ragu oleh seseorang pada ruku atau sujud atau rakaat salat, bihi, maka mendatangkan oleh dia bihi dengan rukun masykuk, rukuk sujud atau rakaat, wa sajada, dan sujud oleh dia, wa in zala syakku qabla salam, sekalipun hilang oleh keragu-raguan qabla salami, sebelum salam, illa idza zala syakku qabla an ya'tiya bima yahtamilu ziyadata, kecuali tidak sujud apabila hilang oleh keragu-raguan sebelum bahwa mendatangkan ia dengan sesuatu yang memungkinkan akan kelebihan. Falau syakka hal shalla salasan aw arba'an wa zala syakku fi ghairil akhirati lam yasjud, maka jikalau ragu-ragu oleh seseorang apakah sholat oleh orang akan 3 rakaat atau 4 rakaat, wazala syakku, dan hilang oleh keragu-raguan, fi ghairil akhirati, pada selain rakaat yang terakhir, lam yasjud, maka tidak sujud oleh ia, au fiha, atau pada yang terakhir, sajada, maka sujud oleh dia,
wala yadurru syakku ba'da salami fi tarki ruknin illa niyata wa takbiratal ihrami wa taharata, dan tidak mengapa oleh keraguan-raguan sesudah salam pada meninggalkan rukun kecuali niat dan takbiratul ihram dan bersuci. Wa yasjudul ma'mumu li sahwi imamihi al-mutatahhiri wa imamihi, dan sujud oleh makmum karena lupa imamnya makmum al-mutatahhiri yang punya wudu, wa imamihi dan imamnya si imam. Wa in tarakahul imamu au ahdasa qabla tamamiha illa idza alimal ma'mumu khata'a imamihi fala yutabi'u, sekalipun meninggalkan akan sujud sahwi oleh imam atau berhadas sebelum sempurnanya rakaat atau salat, illa kecuali apabila tahu oleh makmum akan salah imamnya, fala yutabi'u maka tidak mengikut oleh si makmum akan imam. Wala yasjudul ma'mumu li sahwi nafsihi khalfa imamihil mutatahhiri, dan tidak sujud oleh makmum karena lupa dirinya di belakang imamnya yang punya wudu. Walau dhanna salama imami, andai menyangka oleh makmum akan salam imamnya makmum, fasallama maka ucap salam oleh makmum, fabana khilafu maka nyata oleh menyalahinya, a'ada salama ma'ahu maka mengulang ia akan salam bersama imam, wala sujuda dan tidak perlu sujud sahwi. Masih panjang, wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita pagi ini akan menutup paparan daripada sujud sahwi. Di antara sujud yang disunahkan ada dua macam. Pertama, ada sujud di dalam solat. Kedua, ada sujud di luar solat. Mana sujud yang di luar solat? Sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan di luar daripada solat kita. Dalam solat enggak ada sujud syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat atau ketika kita terhindar daripada musibah. Sujud syukur itu ketika kita mendapatkan nikmat yang mendadak, bukan yang merutin. Kedua, terhindar daripada musibah. Kalau kita orang kerja di kantor, tiap bulan dapat gaji, lalu habis dapat gaji sujud syukur, tidak ada. Sebab gaji itu namanya nikmat yang rutin apa mendadak? Rutin, itu tidak ada sujud sahwi. Kita dapat bonus daripada kantor. Bonus itu rutin apa reward begitu? Apa mendadak kira-kira? Yang mendadak berarti kita orang kudu sujud syukur. Sujud syukur. Kita terhindar, mau ditabrak, mau tabrakan kagak jadi begitu.
begitu kagak kena atau apa saja terhindar dari petaka, apakah kita Allah jaga daripada wabah, sujud syukur itu sunat, namanya sujud syukur. Sujud syukur ini kayak sholat, jangan sesujud-sujudnya habis main bola gol sujud, ya ngawur namanya. Begitu tuh habis dapat hadiah dari Pak RT sujud, begitu. Jadi sujud syukur itu kayak sholat, artinya kayak sholat kudu punya wudu, kudu nutup aurat, syaratnya kudu ngadep kiblat. Kayak sholat aja ibu pakai mukna, wudu dulu pakai mukna, ngadep kiblat, begitu. Baru ngerjain sujud syukur, ada rukunnya 7 rukun sujud syukur. Pertama niat bareng dengan takbiratul ihram. Pertama niat bareng dengan takbiratul ihram. Kedua takbiratul ihram, takbiratul ihram. 3 sujud 1 kali. 4 tumakninah dalam sujud. 5 duduk sesudah sujud. 6 salam. 7 tertib. Itu namanya sujud syukur namanya. Kalau enggak begini namanya dosa. Sujud tuh kudu kayak begitu ngerjainnya, sujud syukur tuh. Jadi enggak langsung juga kita ngegolin gitu. Mau sujud syukur bukan harus di lapangan bola sujudnya, wong syaratnya kurang. 1 pakai celana pendek, nggak nutup aurat, kan nggak ada tuh syaratnya. Mana ngadepnya, ngadep gawang lagi, mau ngadep kiblat. Apalagi tuh nggak punya wudhu lagi, kudu suci dari najis dan dari najisnya, begitu. Banyak syarat-syarat yang dikerjakan. Mana sujudnya nggak kayak tadi, rukunnya nggak ada, pakai takbir Allah, begitu. Allah, waktu Allah itu di hatinya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Nawaitu sajdah syukri sunatan lillahi ta'ala. Allah di hatinya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, turun sujud, baca tasbih 3 kali, subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan yang bisa aja tuh, kalau suruh berangkat kan bisa kan, ayo udah baca 3 kali. Habis 3 kali sujud tuh langsung duduk sekali aja sujudnya. Allah Akbar, duduk tasyahud akhir. Tahu kan duduk tasyahud akhir? Kaki kirinya tuh diselobongin di kaki kanan. Habis itu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud syukur. Baru doa.
syukur, makasih ya Allah, saya selamat, begitu selamat, atau saya dapat bonus apa, itu namanya sujud syukur. Bila kagak begitu namanya sujud-sujudan dosa, namanya sujud ngarang-ngarang. Muslim itu artinya orang yang pasrah. Pasrah itu ngikut aturan agama, bukan ngatur agama, bukan diatur oleh agama. Kamu syukur kayak begitu, enggak ada dalam sholat. Kemudian ada juga sujud yang dalam sholat ada, di luar sholat ada. Itu namanya sujud tilawah. Di luar sholat sujud tilawah sama kayak sujud syukur, cuman beda di niat, syaratnya ada, rukunnya ada. Itu begitu. Sujud tilawah itu sujud karena membaca ayat-ayat Al-Quran yang dimana kalau kita membaca atau mendengar disuruh sujud, itu namanya sujud tilawah. Kadang ada dalam sholat sujud tilawah. Nah, kemudian materi kita aja pagi ini menerangkan sujud sahwi. Sujud sahwi adanya khusus di dalam sholat. Dalam sholat, begitu. Artinya di luar sholat kagak ada ajaran sujud sahwi. Pagi ini kajian kita akan menutup pembahasan faktor-faktor yang mendorong orang sujud sahwi. Ada 3 kata kitab kita mah. Pertama, meninggalkan bacaan tasyahud awal atau bacaan kunut, baik kunut subuh maupun kunut witir terakhir daripada paruh kedua Ramadan, termasuk meninggalkan bacaan salawat Nabi pada tasyahud awal, pada kunut, dan meninggalkan membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Singkatnya, meninggalkan sunnah ab'ad, meninggalkan sunnah ab'ad, yakni kunut subuh atau tasyahud awal. Itu singkatnya begitu. Itu satu. Kedua, ngerjain hal-hal yang kalau lupa kagak batal, kalau sengaja ngajak jadi batal. Ini kudu sujud sahwi. Sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu dengan contoh-contohnya. Kita mau menutup pada bagian ketiga, yaitu penyebab orang sujud sahwi terakhir adalah mengerjakan rukun fi'li disertai ragu-ragu kelebihannya. Mengerjakan rukun fi'li
disertai kemungkinan lebih, begitu, disertai kemungkinan lebih, double kalau bahasa lebih. Contoh begini, kita ngomong rukun sholat dulu ya. Rukun sholat ini Bapak Ibu ada 3 rukun sholat. Ada rukun qalbi namanya, rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun sholat tuh kita harus paham, dari mulai takbir sampai salam terdiri 3 rukun. Pertama namanya rukun qalbi, artinya rukun sholat urusannya hati. Rukun qalbi, rukun sholat urusannya hati. Cuman ada 1 niat. Niat ini namanya rukun qalbi. Kedua namanya rukun qauli. Rukun sholat yang kudu diucapin. Rukun qauli tuh. Rukun sholat yang kudu diucapin. Kalau nggak diucapin nggak sah. Banyak tuh muslim yang meleng pada bagian ini dalam sholat. Kudu diucapin. Diucapin tuh diomongin oleh mulut kita, oleh lidah kita, kedengeran kuping kita, kuping dewek. Itu namanya qauli. Jadi rukun itu diomongin, diucapin lidah, yang kedengeran kuping dewek, namanya rukun qauli. Ada 5: takbir, takbiratul ihram, terus baca Fatihah, terus baca at-tahiyatul, tasahud akhir, tasahud akhir. Keempat, baca sholawat Nabi pada tasahud akhir. Kelima, salam. Ini kuping kita kudu dengar. Kalau orang sholat takbiran mau kedengar biasanya Allahu Akbar, kamu kupingnya baca Fatihah. Ini namanya dukun. Kupingnya kagak dengar, kuping dia dengar Bismillahirrahmanirrahim. Kupingnya dengar bacaan sendiri, kuping kita dengerin bacaan kita. Itu namanya rukun qauli. At-tahiyatul di kupingnya tuh masuk, kita dengerin bacaan. Kalau goyang-goyang lidah hurufnya kagak ada, namanya mbah dukun, bukan rukun qauli. Kudu kedengeran kuping dewe, kuping sendiri. Termasuk sunnah, sunnah qauli, sunnah yang diucapin, baca tasbih, baca surat, itu kuping kita dengar tuh, dengar. Kupingnya nih dengar yang dibaca oleh mulut, namanya rukun qauli. Kan ada tuh tuntunan
bacaan-bacaan surat Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, subuh hari Senin ini, Selasa ini, Rebo ini, Kamis ini, dan seterusnya dari Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dari mana itu orang nyatet begitu tuh? Kalau itu ulama itu kagak dibaca, kan denger yang di sampingnya dia. Oh baca ini, sayup-sayupnya kan kedengeran. Oh baca surat ini kalau Dhuhr, kan kita kagak dengar. Itu kita, makanya sholat kita cepet banget, gara-gara enggak didengerin sama kuping kita. Sampai kita bingung, udah 4 ya, cepet ya, iya meleng begitu. Ini kita harus rapi. Nah, materi kita pagi ini mengerjakan rukun fi'li. Yang ketiga belum ya? Yang ketiga, baik. Yang ketiga rukun fi'li, rukun sholat bangsa gerakan. Itu sisanya tuh gerakan, ruku, sujud, duduk, itu namanya gerakan. Diri itu namanya fi'li, ada gerakannya, ada pekerjaannya. Yang ketiga, penyebab orang kudu sujud sahwi mengerjakan rukun fi'li disertai ada kemungkinan lebih. Ingat, ada kemungkinan lebih. Itu kudu sujud sahwi. Bila kita ngerjain rukun fi'li ada pikiran jangan-jangan lebih, itu kudu sujud sahwi. Contoh, kita ruku, kita ragu, udah ruku apa belum? Udah ruku apa belum? Ruku ini namanya rukun fi'li, gerakan. Cuman kata kita kayaknya udah deh. Kalau udah berarti yang ini lebih. Kalau kita ragu-ragu pada ruku, maka nanti sebelum salam kudu sujud, sebab kita ragu-ragu rukun gerakan yang kemungkinan lebih. Begitu juga sujud yang sering, contoh yang dohirnya rokaat, itu yang paling gampang. Ini sholat udah 3 apa 4? Udah 3 apa 4? Dia bingung. Habis baca WA, ini kayaknya ada pajak nih lagi. Dia puyeng juga. Sampai dibawa di sholat. Ada aja itu 3 apa 4? Ini udah masih 3 atau udah 4? Masih 3 atau udah 4? Ini mah udah nyata rukun fi'li. Kan banyak rukun fi'linya. Diri kan, kalau udah ngomong rakaat begitu, ruku, yang tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kan begitu. Banyak ini kan. Gitu. Kalau udah ngomong rakaat artinya udah pasti rukun fi'li. Kan rukun kaulinya enggak dihitung. 3 apa 4? 3 apa 4? Kita harus ambil yang kecil. Kita harus ambil
yang kecil angkanya 3 apa 4? 3 apa 4? Kita harus pasang di hati 3. Bangun lagi 1 lagi. Ini bangun ini rukun fi'li yang mungkin lebih. Kalau udah 4 berarti ini lebih 5. Kalau 3 udah pas 4. Tapi enggak bisa dipastikan, bisa saja udah 4. Itu namanya mengerjakan rukun fi'li disertai kemungkinan lebih. Itu kalau kita 3 apa 4, 3 apa 4, ambil 3, artinya bangun. Kemudian sebelum salam sujud sahwi. Apa fungsinya sujud sahwi ini? Fungsinya, kalau ternyata ini adalah udah 4 menurut Allah, udah 4 rakaat, nambah 1 jadi 5. Sujud sahwi ini menutupi melengnya kita. Kalau ternyata baru 3 ditambah 1 rakaat kan 4, sujud sahwi buat apaan? Kalau terlalu 3 ini buat ngibulin setan yang tadi ngeganggu sholat kita. Ada yang rada ragu di hati, setan kan tadi ngeganggu kita, ternyata benar baru 3 kan 4. Sujud ini meyakinkan. Sebagai ada kita keraguan itu, sunat sujud sahwi. Jadi imam, biar kata kita jadi imam. Makmum subhanallah tak dengar, enggak apa-apa. Ingetin, enggak dengar, emang imamnya enggak yakin. Kata makmumnya subhanallah, mananya udah 4 mam, udah 4. Kata imam enggak, di hatinya baru 3. Jangan percaya sama makmum kalau di hatinya baru 3. Diri aja mam subhanallah 3. Boleh tuh imam bertahan dengan pendapatnya, boleh bertahan dengan pendapatnya. Nah makmum bagaimana yang yakin udah 4? Kagak boleh ikut diri, dia diri batal. Makmum yang yakin udah 4, yang yakin udah 4, dia ikut diri batal. Sebab ngikut orang yang salah sama dengan salah. Ini kan salah. Imam gak salah, kagak. Wong yakinnya 3. Islam tuh begitu. Maka makmum tungguin aja tasyahud akhir sampai imam tasyahud akhir. Mana baca udah kelar lagi innaka hamidum majid, baca apa lagi? Robbana atina aja diulang balik. Robbana atina hafal enggak? Oh, ya udah yang hafal aja dah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana atina sampai imam assalamualaikum berhenti dah. Tuh begitu tuh. Kalau kejadiannya kayak begitu. Caranya tuh imam tuh. Jadi kalau sekiranya ada orang sholat ragu ruku apa belum, sujud apa belum, rokaat 3 apa 4, 3 apa 4, kerjain. Artinya ruku lagi, sujud lagi, tambah lagi rokaat. Karena hukum asalnya belum ngerjain. Namun sebelum salam kudu sujud
sahwi. Begitu. Wa inzala syakku qabla salam, sekalipun hilang keraguan-raguan itu sebelum dia salam. Artinya pas habis sujud, sujud lagi, udah 2 kali nih sujud, ragu apa 2 apa 1, ambil 1, sujud lagi, pas habis sujud lagi, pas duduk perasaan udah 2, jadi 3. Ini namanya mengerjakan rukun fi'li disertai kemungkinan lebih, itu sujud sahwi. Begitu. Jadi kalau ada orang sholat udah 3 apa 4, udah 3 apa udah 4, kalau dohor apa yang harus diambil? Yang kecil 3. 3 yang terkecil. Ini dalam sholat selalu begitu, tapi jangan dibawa keluar sholat. Kita makan bakwan di warteg 3 apa 4, 3 apa 4, perasaan ngaji minggu pagi itu ngambilnya yang dikit 3, jangan, itu kudu ngambilnya yang banyak, yang 4. Begitu. Kalau ternyata kita 3, yang 1 ganjaran sedekah, bayarnya tuh ternyata kita bener 3. Kalau ternyata itu adalah 4, kan beres, kita enggak ketarik ganjaran kita sama dia, sama tukang warung. Begitu. Sebab kalau kita ngambil barang orang, bakwan jatuh, bakwan itu sholat kita 1000 rakaat buat dia di akhirat. 1000 rakaat. Berapa tahun tuh? Hitung aja. Saya nggak bawa kalkulator masalahnya. Emang begitu. Nyolong duit 1000 rakaat, 1000 perak. Untung saya 10.000, lebih banyak, bukan untung. Begitu, makin banyak makin banyak. Tuh begitu. Tinggal kita sanggup aja. Begitu. Maka daripada nanti 1000 rakaat, bayar aja bakwan tuh. Pok berapa ya dulu saya makan bakwan? Tahun berapa? Ya tahun 80-an. 100 perak. Ini 100. Nah gitu. Baik, beres. Jangan-jangan sepeda hilang lu juga. Lu mau nyalain mulu sama orang, gua lagi pengen bener ini. Guru yang ngajarin. Lu mau udah nuduh gua jahat aja, muamuanya gua ntar ayam putih gua juga lagi. Begitu. Jadi bikin orang mau tobat kagak jadi, begitu. Itu begitu, saudara. Cuman perlu sujud sahwi apa enggak? Kalau kata yai kita terkait rakaat 3 apa 4, kalau belum terakhir udah inget, oh iya baru 3 gitu. Artinya pas udah bangun lagi sujud nih, sujud pertama di yang kelima nih hitungannya begitu, kayaknya baru 3 ya, yakin baru 3, ini 4. Karena tadi rakaat pertama itu saya ingat toko saya di Cipulir, rakaat 2 saya ingat toko saya yang ada di Tanah Abang, 3 baru di Pasar Lembang, Pasar Segar Geraha Raya belum nih, belum keingetan, kan baru 3 ini, yakin kagak perlu sujud, kagak perlu sujud sahwi. Wong ingat baru 3. Tapi kalau
sampai 4 kagak ingat-ingat sujud sahwi. Tuh begitu. Jadi yang ketiga, nambahin rakaat lah karena ragu, begitu biar gampang aja dah. Kalau ruku sujud jarang sih, tapi bisa ada begitu. Itulah namanya yai kita dijelasin kayak begitu karena ada. Bagaimana kalau ragunya sesudah salam? Pas lagi wiridan, tadi dohor 3 apa 4 ya? Lagi wiridan ya, subhanallah subhanallah subhanallah, tadi 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Enggak ngaruh kalau udah beres, enggak ngaruh. Itulah Islam hebatnya. Coba kalau ngaruh, kagak rapi-rapi sholat kita. Kalau ngaruh sesudah salam, ini lagi wiridan, kan masih mending wiridan subhanallah 3 apa 4 tadi ya, dohor ya 3 apa 4 ya, sholat lagi kan masih mending masih di masjid lah. Kan udah di rumah nih lagi makan nih, ngopi corona, kopi rokok sampurna, dia lagi ngopi, dia habis dari masjid. Waduh, tadi dohor kan tadi jam 12 dohor, sekarang tengah 2. Dohor tadi 3 apa 4 ya, 3 apa 4. Kalau ngaruh jam tengah 2 sholat dohor lagi. Kalau ngaruh kan udah salam masanya kan, kalau ngaruh bahaya begitu. Itu tengah 2 udah sholat dohor lagi, habis salam baca subhanallah tadi 3 apa 4. Iya, enggak kelar-kelar. Jadi kalau sudah salam ada keraguan pada ninggalin rukun, kagak ngaruh, enggak usah balik kecuali 2. Ini parah nih, 2 nih, niat udah salam nih, lagi wiridan la ilaha illallah wa la syarikalah, maghrib karena mas subuh tuh baca itu la ilaha, atau lagi baca Allah mantas salam wa minkas salam, baca itu muncul di hati, tadi sholat maghrib atau sholat isya apa dohor ya niatnya, isya apa dohor ya tadi niatnya, kayaknya dohor dah saya dah, begitu. Ini parah, niat aja dia ragu, niat sampai niat lupa tuh parah banget. Hah? Iya, itu parah tuh. Ini berpengaruh nih. Masa awal aja kagak ingat niat. Kedua takbiratul ihram nih berpengaruh nih. Ini kan takbir sama niat ini berbarengan ini. Begitu. Tadi saya langsung baca Fatihah Allahu Akbar dulu ya. Kebangetan. Kalau ampe itu ragu juga. Kalau yang lain mau mending, masa setara aja ragu. Begitu. Mana lagi tuh kalau mau contohnya di syarat sholat wudu. Pas habis salam Allah mantas salam, tadi wudu belum ya saya sholat ya, parah. Wudu belum, asalnya belum wudu. Kalau belum wudu berarti sholat yang tadi dikerjakan tidak sah. Udah wudu dulu, wudu lagi. Ngapain dia habis sholat salam lari? Saya ragu wudu apa belum. Udah kali masih ya sholat kagak pakai wudu, kagak begitu cara mutusinnya. Begitu, jangan dengar kata temannya, iya juga kali ya, kagak. Kalau wudu belum, asalnya belum. Begitu. Belum apa? Belum wudu, lain batal belum, asalnya belum batal, punya wudu.
begitu. Itu enggak ngaruh begitu. Jangan sampai kita udah tuh, nih materi baru, ini yang sering terjadi dan ini kita harus ingetin. Wa yasjudul ma'mumu li sahwi imamihi al-mutatahhir. Makmum, kita jadi makmum berjamaah nih sholat, kudu sujud sahwi kalau imamnya sujud sahwi. Mau kita tahu ke sebab imam sujud sahwi, mau kagak ke sujud sahwi. Sujud sahwi aja makmum tuh. Contoh, kan kita datang ke masjid telat subuh tuh, jadi imam itu lupa kunut, enggak kunut subuhnya enggak kunut, lupa, udah kadongan sujud dia. Kalau udah sujud gak boleh balik, udah sujud. Artinya kita masuk masjid, imam lagi tasahud akhir. Kita masuk masjid tuh imam lagi tasahud akhir. Jadi imam kagak kunut, kita ora tahu, belum ikut, atau tahu tapi belum ikut, belum Allahu Akbar, lagi wudhu, atau enggak tahu sama sekali. Ya kita ikut, duduk tasawuf akhir, bang ikut. Lalu habis tasahud kok imam sujud, kata kita, gua tahu kagak salahnya, gua gak ikut, gua kagak salah, begitu kata dia. Imam sujud, dia kagak, batal sholat dia, batal sholat kita aja deh sebagai makmum, batal sholat kita batal. Begitu pokoknya. Kalau imam sujud sahwi, mau tahu mau kagak, kita kudu sujud sahwi, kudu sujud sahwi. Begitu juga imamnya enggak sujud sahwi, tapi ada yang lupa imamnya dari apa yang disuruh tadi. Contoh kunut aja, kunut. Imamnya kagak kunut subuh, kagak kunut, kita nggak tahu apakah enggak kunut ini lupa, apa memang dia alergi sama kunut, takut kena virus kunut, dia enggak mau kunut. Kan kita enggak tahu, yang kita lihat imam kagak kunut, kata kita, oh imam nih mungkin udah sujud kali, jadi dia kemudian enggak mau balik, takut batal. Baik, berarti nanti si imam nih bakalan sujud sahwi nih, kata kita dalam sholat. Di hatinya, kagak juga, imam kagak sujud assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lah kita kagak susah. Ini bagaimana nih? Imam kagak kunut nih. Wa yasjudul ma'mumu li sahwi imamihil mutatahhir. Makmum kudu sujud sahwi ketika imamnya lupa daripada apa yang sudah itu. Tapi catatannya imamnya punya wudhu, termasuk wa imamihi, imamnya si imam, imamnya imam kita jadi makmum kudu sujud sahwi.
bagaimana tuh imamnya, imam kita tadi subuh imamnya kagak kunut, imam subuh kita datang ke masjid telat, kita akhirnya makmum kepada mantan makmum, udah ketinggalan serakaat gitu, ketinggalan serakaat. Kan pas imam itu salam, si udah nih bangun diri, saya nih bermakmum sama udah, imamnya udah tadi lupa kunut subuh, saya sebagai makmum cucu kan, ini makmum anak kan, imamnya imam tadi tuh, gara-gara dia kagak kunut subuh, kita masih disuruh sujud sahwi. Kan udahnya sujud sahwi, kita sujud juga, itu wa imamihi. Jadi maknanya wa yasjudul makmumu li sahwi imamihi, begitu. Udah kagak sujud sahwi, tapi kita tahu imam kita ini tadinya ada yang disuruh sujud, kita masih disuruh juga sujud sahwi, begitu. Itu makna wa in tarakahul imam au ahdasa qabla tamami, atau dia berhadas sebelum sempurna, illa idza ta'alimal makmumu khata'a imamihi, kecuali makmum tahu imam salah. Kalau dia tahu imam itu salah, kagak boleh kita ngikut. Kalau kita tahu yakin, pokoknya kalau yakin salah mau jangan ikut. Makanya lihat tuh di mobil-mobil AC, bis para wisata AC tuh, bila sopirnya masuk jurang, kaca nih boleh, ya maknanya jangan ikut masuk jurang, loncat aja ente. Boleh pecahkan kaca kalau sudah bakal masuk bahaya, karena kita jangan ikut sama imam yang mau masuk jurang loncat. Itu begitu. Bagaimana kalau makmum lupa? Contoh lupa begini, kunut belum hafal semuanya, jadi Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina, amin. Ini kan hafal amin doang mah, cuman fa innaka taqdi ini kan pelan imamnya. Innaka taqdi itu baca apa ya? Ini bagaimana kalau makmum tuh ada kejadian begitu, nggak ada sujud sahwi? Kalau makmum imamnya enggak sujud sahwi, jangan kita sujud. Ente ngapa tadi sujud sahwi? Gua enggak tahu bacaan fa innaka taqdi itu yang imam diam tuh gua kagak hafal. Enggak usah, udah ditanggung dah sama imam, begitu. Itulah namanya fungsinya berjamaah yang kayak begitu. Lagi Fatihah aja yang ketinggalan makmum masbuk ditanggung imam, yang rukun apalagi yang sunnah. Walau dhanna salama imami fasallama fabana khilafuhu a'ada salama ma'ahu wala sujuda.
Bagaimana kalau kemudian kita punya sangka dalam sholat imam kita tuh salah? Ini masjid di pasar nih. Kalau masjid di pasar imamnya banyak di rest area, sini sholat, sono sholat, sono sholat. Ini kita ikut yang mana nih? Banyak amat ini ya ikutnya. Kita ikut yang makmumnya banyakan. Kita ikut. Di sono cuma ada 3. Ini atuk. Yang mana ada 10. Ikut yang di 10, ganjarannya gede. Tuh begitu. Kalau banyak kelompok begitu, ikut yang 10. Begitu. Nah, kita ikut yang 10. Mana yang timbang makmumnya 1, imamnya kenceng banget lagi takbir intiqalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga sama gitu. Dimana imam kita pelan, jadi akhirnya ada yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pikir imam kita, bukan yang ngono yang salam, jadi kita ikut salam, Assalamualaikum. Loh, belum imam kita belum salam, yang salam imam sebelah. Begitu namanya kita menyangka imam kita salam, ternyata salah. Imam kita mah belum, yang salam imam sebelah. Maka bagaimana tuh? Maka kita wajib ngulang salam, balik lagi, udah diem aja gitu, baca aja apa yang baca satu kelar ya, makanya saya salam. Oh belum, kalau belum terusin dah. Tadi tuh innaka hamidum majid, ya udah pakai doa dah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nari, dan seterusnya dah. Perlu sujud sahwi enggak? Kagak perlu. Wala sujuda, kagak perlu sujud sahwi. Begitu, kagak perlu. Singkatnya, faktor yang menyebabkan sujud sahwi bila mengerjakan rukun fi'li ada kemungkinan lebih. Ada kemungkinan lebih, yakni ragu-ragu ngerjain rukun fi'li yang sering rokaat. Bila kemudian ngerjain rokaat ragu 3/4 ini naik 1, ini naik keraguan, bisa bener bisa salah. Ini nanti di akhirnya kudu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu bukan kunut sama tasawuf awal doang, banyak unsur-unsur di dalamnya. Itu sujud sahwi. Silahkan kalau mau ditanya. Wallahu a'lam bishawab, dari materi ini atau di luarnya. Boleh. Tadi ada kasus yang sholat imam yang lupa, imamnya naik dah, makmumnya kan subhanallah nih ya, kemudian tetap imamnya berkeyakinan kan, nanti makmum berkeyakinan dia terus duduk sendiri, ya kan, imamnya naik apa satu, nah makmumnya langsung tahiyat baca sholawat, selesai dia salam langsung pulang, ya. Nah, terus imamnya langsung sholat sahwi. Nah, ini hukum orang sholat yang langsung pulang gimana, Zat? Jadi kalau kemudian menurut makmum itu imamnya kemudian itu nyata salah, artinya ketika bangun menurut makmum udah 4, menurut imam baru 3, kan begitu. Maka makmum ini bagaimana? Real ajarannya dikasih opsi 2 oleh agama.
Yang pertama mufaraqah. Kemungkinan yang tadi ditanya dalam pertanyaan mufaraqah. Mufaraqah itu berhenti jadi makmum. Di hatinya gue berhenti jadi makmum. Tuh, itu namanya mufaraqah. Maka kemudian dia tasahud aja sendiri, sholat ya salam pulang, enggak apa-apa, karena dia niat mufaraqah. Yang kedua intidhar, nungguin imam. Ini lebih gede ganjarannya, nungguin imam. Enggak usah berhenti jadi makmum, tasahud aja, bolak balik yang dia baca, biar gampang aja dah. Beres tasahud bolak balik udah dipelanin, at-tahiyatul belum ketemu juga bareng sama imam, ya udah Rabbana atina aja begitu, yang apal aja tuh baca doa, dibulak balik imam lagi sujud, biarin tuh kita terus Rabbana atina aja sampai imam salam baru berhenti. Itu boleh. Yang kedua ini, bahkan yang kedua lebih tinggi dibanding seperti apa yang ada pada pertanyaan. Kemungkinan karena kita kalau mau nyalahin belum tentu dia salah, kemungkinan dia mufaraqah, artinya niat berhenti jadi makmum. Tapi kalau kemungkinan itu enggak, dia main pulang aja, enggak ada niat mufaraqah, batal. Wong belum salam dia kabur, begitu, batal. Kurang lebih begitu. Tapi husnudonnya mufaraqah. Baik. Kejadian masalah sholat Idul Fitri, itu bacaan takbir 7 kali dan 5 kali. Pada saat rakaat kedua dia tidak baca itu takbir, langsung Fatihah. Gimana itu hukumnya? Baik. Jadi sunnah sholat ini singkatnya dibagi dua. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah dalam sholat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau ditinggal kudu sujud sahwi, namanya sunnah ab'ad. Sunnah hayat kalau ditinggal enggak perlu sujud sahwi. Seperti tadi contohnya takbir 75, artinya yang pertama 7, rakaat kedua 5. Yang 5 ini nih yang lupa, pas habis bangun sujud Allahu Akbar langsung Fatihah. Ini bagaimana nih kalau ditinggalin? Kagak perlu balik lagi, kagak perlu sujud sahwi. Kalau sampai balik lagi batal sholatnya, tuh makmum tuh semuanya batal. Ya, sopirnya masuk jurang, iya penumpangnya, iya, imamnya sujud sahwi, ada juga makmum. Subhanallah, ayo gua kagak ini ya, kata imam kagak baca takbir 5, ntar aja deh gua sujud sahwi batal sholatnya. Sebab ini mas sunnah hayat. Sunnah hayat kayak baca tasbih dalam sujud, kan disuruhnya 3, bacanya 1, enggak perlu sujud sahwi. Kayak begitu, enggak perlu. Jadi sebab sunnah hayat. Jadi kalau kita lupa ya sudah. Biasanya penyebab lupa tuh kalau kita habis marah-marah sama makmum, sok kata kita, kata orang tuh sok, merasa paling pintar. Kata si imam, makmum, kalau pakai bahasa gaulnya gitu, ini kan setahun 2 kali doang. Gue mau ingetin nih, takut lu lupa pada ya. Nama juga sholat setahun 2 kali, itu juga kalau kemarin Idul Fitri ngerjain, ini kan Idul Adha gitu. Makanya mau gua bilangin nih sama lu pade nih ya, biar bener nih sholat id nih, begitu kata kita. Nih takbirnya pertama 7 nih ya, kedua 5 nih, ingetin sholatnya 2 rakaat. Jadi 7 tuh enggak termasuk takbiratul ihram. Jadi kalau habis usolli nih
habis aku niat sholat sunnah idul adha 2 rakaat jadi makmum karena Allah Akbar nih, Allah Akbar ini namanya takbir ihram, tambah 7 lagi nih. Rakaat kedua 5 ditambah takbir berdiri 6 dah tuh. Habis sujud kan Allahu Akbar, jangan dihitung tuh. Kalau ngitung-ngitung 6 jadinya nih. Awas nih kudu kerjain nih. Ini namanya imam, namanya sok kayak begini nih. Loh, kenapa sok? Makmum gak perlu bilangin, ngikut lo. Lu nya aja yang ingat. Nggak perlu dibilangin, lo makmum nih sholat 2 kali ya. Makmum juga tahu, itmur 2 kali setahun, nggak bakal lebih. Emang ada Id Waisak, begitu kan kagak Idul Fitri rendah doang kita, ya nggak lebih. Kalau kita orang begitu doa, ini nggak usah kita pakai makmum lo, kan lu imamnya. Kalau imamnya gua mengikut lu kagak baca ya kagak gua, begitu. Ya bener aja kan. Yang pertama sih inget, Allahu Akbar, Allah. Kedua begitu, kagak ingat seperti yang ditanya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kata makmumnya, subhanallah, balik lagi batal. Ya Allah, kata makmumnya, nyesel banget sholat Id ini nih. Kalau bioskop mungkin gua pulang nih, gua rugi banget nih. Begitu kata Om, gerutu semuanya itu. Gitu. Jadi kalau lupa dia yang 5 tuh nggak perlu sujud sahwi, nggak perlu sengaja atau lupa, sebab dia mah sunnah hayat. Kurang lebih demikian. Allah a'lam.